Terpujilah nama Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita berada hanya karena kasih anugerah daripada Tuhan memberi kesempatan bagi kita, dan adalah satu yang sangat baik kalau kita dapat kesempatan kita mau menghampiri Tuhan dengan baik, dan khususnya malam hari ini di dalam ibadat kita masih akan tetap membaca Mazmur 84, rindu kepada kediaman Allah. Saya akan bacakan bagi kita ayat 4. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Apa yang kita mau perhatikan di sini dalam kerinduan kepada bait Allah atau rindu kediaman Allah, supaya kita langsung terarah kepada mesbah-mesbah Tuhan, karena di sanalah berkat Tuhan yang sangat besar. Dan anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan harus mengerti di kediaman Allah, di rumah Tuhan, yang merupakan yang pertama kita perhatikan adalah mesbah-mesbah Tuhan. Kita sudah mendengar, dan saya ulang kembali bahwa di mesbah-mesbah Tuhan itu ada, di situ kita perhatikan burung pipit, burung layang-layang. Burung pipit makan benih, burung layang-layang itu juga sarang yang membuat kotor. Anak-anaknya membuat kotor. Tetapi di tempat lain ada juga ludah-ludahnya malah dibuat mahal, ya. Jadi yang kita akan perhatikan di kediaman Allah itu adalah ya arah pandangan kita adalah kepada mesbah-mesbah Tuhan. Mesbah-mesbah Tuhan adalah kenyataan kemurahan Allah, tetapi juga adalah persekutuan dengan Allah, di mana kita memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan lewat persembahan kita. Abraham, dia adalah yang sangat diberkati. Abraham itu disebut juga adalah sahabat Allah. Abraham itu juga disebutkan bapak orang percaya, dan pangkuan Abraham itu juga disebut
Firdaus. Ya, Firdaus itu adalah pangkuan Abraham. Kalau kita membaca dalam kitab Ibrani, kita mau membaca bagaimana Abraham. Dalam Ibrani kita baca mulai ayat 8. Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusaka, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saudara-saudaraku, kalau kita lanjut lagi, saya lanjut sedikit lagi. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi saudara-saudaraku, itulah kita perhatikan. Ayat 17 saya loncat. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu telah mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Nah, sampai di sini kita baca, jadi iman ya Abraham itu menjadikan dia bapak orang percaya. Itu Abraham kita perhatikan. Saya mau ajak kita mau baca lagi tentang Abraham ini dalam suratan Rasul Paulus dalam Galatia. Ayat pasal yang ketiga ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi Abraham itu menjadi bapak orang percaya. Ya, Abraham itu bapak orang percaya. Luar biasa berkat bagi Abraham.
baik juga kekayaan di bumi, baik juga keturunan. Dia disebut bapa orang percaya secara jasmani, secara rohani. Dia mendapat keturunan yang banyak. Jadi Abraham itu memiliki berkat yang lengkap, jasmani dan rohani. Sangat baik kalau berkat itu boleh turun atas kita masing-masing, sehingga kita diberkati di sini sampai hidup yang kekal selama-lamanya. Jadi tidak separuh-separuh. Ada orang hanya menerima berkat jasmani, ya, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita cari kerajaan Allah dengan kebenarannya, semua juga pasti akan ditambahkan kepada kita. Apa rahasia keberkatan bagi Abraham? Bagaimana dia bisa dikuatkan juga oleh Tuhan? Bagaimana juga dia boleh mendapat pengampunan walaupun dia ada kelemahan? Saudara-saudaraku, Abraham itu adalah orang yang memperhatikan mesbah bagi Tuhan. Nah, ini saudara-saudaraku. Tadi kita sudah baca di dalam Mazmur 84 itu, sampai pun burung pipit, burung layang-layang, dia mendapat tempat di sana. Itu gambaran orang jahat sekalipun bisa ada dapat berkat. Hanya yang dia dapat adalah berkat jasmani. Tapi kalau Abraham jasmani dan rohani, dan itu juga biar terjadi bagi kita supaya kita diberkati dan juga untuk jadi berkat. Karena Abraham itu diberkati dan untuk menjadi berkat. Saya mau ajak kita membaca Abraham. Nah, ini Kejadian 12 tadi, mulai ayat 5. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ini yang pertama, mesbah. Dalam perhatian Abraham, dia dirikan bagi Tuhan. Jadi dalam persekutuannya dengan Tuhan, dia mendirikan mesbah. Ini juga mesbah adalah juga
sebagai rentetan dari Abraham keluar dari Ur Kasdim. Ya, dan kalau kita perhatikan, mereka itu adalah hidup dalam tradisi di Ur Kasdim tadinya, yang bahkan kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat dalam pasal yang ke-11, ya di sana mereka adalah termasuk penyembah berhala. Jadi orang tua daripada Abraham itu adalah penyembah berhala. Jadi Abraham meninggalkan itu, ya, meninggalkan tempat kelahirannya, dan karena bimbingan Tuhan, karena arahan daripada Tuhan. Jadi mulai dari keluar dan mereka sampai di Sikem, dan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Nah, di situ ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka diberikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi bimbingan Tuhan dalam masa keluar, ya, berkat Tuhan bagi orang yang keluar dari hidup lama. Ini kita harus ada mezbah dalam pengalaman itu. Jadi persekutuan dengan Tuhan sesudah mengalami keluar dari kehidupan yang lama. Kita sudah sering mendengar pembacaan dalam suratan 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-9, saya akan bacakan juga sebentar bagi kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini sama dengan pengalaman Abraham keluar dari Ur Kasdim. Kita bagaikan Ur Kasdim kita adalah kehidupan lama dan tata cara kehidupan duniawi yang tidak sesuai dengan firman. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Ini ayat 10. 1 Petrus 10. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, ini harus jadi perhatian kita, dan ini namanya merupakan mezbah, korban bakaran, di mana Allah menyatakan panggilan dan kuasa menarik dari kehidupan lama. Kita menghapus kehidupan lama bersama dengan segala kekurangan-kekurangan kita, dan itulah mezbah yang pertama. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini
tidak asal-asal begitu saja. Dalam ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Jadi Lot bersama perjalanan Abram, tapi beda kehidupan. Saya pikir Lot ini, Abram sudah bangun mezbah, dia memuji Tuhan di situ, dia memanggil nama Tuhan, tapi Lot itu diam-diam saja, dia nggak mau ikut-ikut, dia nggak perhatikan. Mungkin dia pikir, wah ini taruhlah om saya, ya kan, karena dia disebut anak saudaranya. Nah, jadi mungkin ponakan lah, mungkin begitu. Mestinya kalau dia lihat omnya itu, ya taruhlah berdoa, memanggil nama Tuhan di situ, mestinya dia ikut. Tapi kalau saya pikir, saya perhatikan dalam firman ini nggak pernah ada sambutannya untuk itu. Nah, sampai kalau saya perhatikan, ya saudara-saudaraku, terjadi kelaparan, maka mereka pergi ke Mesir, dan di sana walaupun ada kekurangan, Abram dia bilang, kamu istriku cantik, jangan kamu bilang saya suamimu, nanti saya ya dibunuh sama orang itu, kamu diambil, kamu hidup, aku mati, kira-kira gitulah kelemahannya. Jadi dia bilang, kamu bilang saya abangmu, kamu adik saya, gitu. Mari kalau kita baca semuanya ini. Abram di Mesir, ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri ini, itu pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada saya, Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parahnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ini kekurangannya Abraham, belum terjadi apa-apa udah takut duluan. Nah, kalau anak Tuhan nggak boleh begitu. Nanti sasaran yang terakhir nggak bisa masuk tanah Kanaan. Ya, 10 pengintai disuruh oleh Musa, 12, 10 yang takut sebelum berjuang. Nah, mungkin kita bisa sampai di situ. Hanya 2 yang bersungguh-sungguh, itulah Joshua dan Kaleb. Jadi kita apapun yang terjadi, jangan khawatir terlebih dahulu. Ya. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Nah ini juga nggak bagus ini. Dari hal yang seperti itu nanti supaya dia dikasih hadiah, benar dapat hadiah. Ya. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-muji di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istana. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki, dan perempuan, keledai betina, dan unta. Boleh saya katakan Abram mendapat hadiah. Ya. Tapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun.
Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini? Sebab aku terhadap aku, mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Nah, ini saudara-saudara. Ya, jadi kalau kita perhatikan jangan khawatir, tapi yang kita akan lebih perhatikan terus. Jadi rupanya Abraham itu baik, selalu ya ponakannya itu diajak juga. Dan kalau tadinya mereka sudah miskin karena kelaparan, tapi sekarang mereka langsung kaya. Itu dimulai juga dengan hadiah dari Raja Mesir. Jadi saya mau ajak kita baca ayat yang ke-5 pasal 13. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi selalu Lot ini selalu dibawa oleh Abraham, nggak pernah ditinggalkan. Ini saudara-saudaraku yang dikasih. Namun kalau saya perhatikan, Lot ini matanya itu tidak kepada hal yang rohani, hanya harta benda, Nah ini, padahal ada kesempatan bagi dia meraih segala berkat seperti Abraham. Jadi di dalam pasal yang ke-12 tadi saya ulang baca juga ayat 8. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Dia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Dia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, jadi memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh dia berjalan ke tanah Negev. Nah, jadi saudara-saudaraku, Abraham itu sangat diberkati Tuhan rohani jasmani, dan Abraham itu tidak pernah tanpa memperhatikan mezbah Tuhan. Dan mezbah yang paling besar yang dilakukan oleh Abraham adalah di Gunung Moria, dengan langsung mempersembahkan anaknya yang dikasihi, yang sudah lama dinantikan. Tadi kita sudah mendengar sedikit pembacaannya dari kitab Ibrani. Saudara-saudaraku, tapi kalau Lot itu tidak pernah memperhatikan itu sama sekali. Kita akan membaca kembali dalam pasal yang ke-13 mulai ayat 5. Saya sambung lagi. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi Abraham selalu membawa Lot itu. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Tadi waktu mereka pergi ke Mesir, mereka sudah miskin karena kelaparan.
Tapi Abraham dapat hadiah banyak, dan sementara mereka sudah langsung kaya. Jadi rupanya kalau Abraham ini dia selalu membagi juga harta kepada ponakannya itu. Dan saya memperhatikan ayat 8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jikalau engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi Abraham ini tidak sedikit pun memaksakan kemauannya, hanya pasrah kepada Tuhan. Di mana dia berada, dia buat mesbah, dia panggil nama Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan. Tapi ini Lot ini biar dibawa kemanapun dibawa, sampai ke Mesir dibawa, pulang dari Mesir dibawa juga, harta juga dibagi. Tapi tidak pernah kita lihat dia ikut dalam soal mesbah Tuhan. Justru Abraham berkata, sudahlah kita pisah aja karena terlalu banyak harta kita. Gembala-gembala sudah mulai pada tidak akur, sudah dikatakan. Mari saya baca saja. Ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Jadi karena banyaknya harta itu, gembala-gembala itu sudah jadi berantem. Jadi mungkin mereka rebutan. Kalau Abraham nggak mau rebutan, tapi gembala-gembala itu rebutan. Saudara-saudaraku, kita perhatikan di sini, Abraham hanya berkata, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Orang yang diberkati Tuhan itu pandangannya adalah pandangan mata jasmani, mengalaskan hidupnya dalam pandangan mata jasmani, mengalaskan hidupnya di dalam pikirannya sendiri. Ya, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ya. Jadi yang dia pakai pandangannya dan pemikirannya. Dia pikir bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan. Jadi kalau Abraham tidak mau berpandangan itu, walaupun dia tahu di situ memang domba bisa berkembang, dia tampak kaya, tapi dia tidak mengalaskan. Dia mengalaskan dengan iman kepada Allah. Allah yang memberkati, tidak pakai susah payah. Kita sudah sering mendengar di Amsal Sulaiman bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, tidak pakai susah payah. Tapi kalau berkat itu juga mau terbang, dia bisa terbang sebentar pakai sayap. Jadi Lot berpendirian, dia pilih
Sebenarnya yang baik itu mestinya Lot itu harus berkata begini, om yang lebih tua, lagian om yang ajak saya ikut, mestinya begitu. Ini dia yang menjatuhkan pilihannya. Mestinya dia bilang nih, terserah om lah mana yang baik menurut om. Nah, itu pandangan rohani, saudara-saudara. Tapi kalau orang dengan pandangan jasmani malah bukannya keberkatan. Tapi kalau kita berpandangan rohani, pasti Tuhan berkati. Ya, kita perhatikan kalau Lot sudah memisahkan diri dan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ayat 14 saya baca. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat yang kau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti di tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantim di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Ini dalam persekutuan dengan Tuhan, Abraham juga membuat mezbah bagi Tuhan. Jadi inilah saudaraku ciri-ciri yang diberkati oleh Tuhan. Tidak memandang indahnya dunia, tapi dia selalu buat mezbah itu. Satu, persekutuan dengan Tuhan. Kedua, persembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat berkat yang sangat banyak lewat mezbah itu. Jadi kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kalau kita mempersembahkan hidup dan persembahan pujian, persembahan tubuh roh jiwa kita, persembahan apapun yang kita persembahkan, itulah isi dari mezbah kita, maka Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Semakin kita mengadakan mezbah, semakin Tuhan memberkati. Mulai dari Abraham membuat mezbah, dia keluar dari Mesir, membuat mezbah dalam penyertaan Tuhan, membuat mezbah dalam kebaikan Tuhan. Dan nanti dalam Kejadian pasal 22 membuat mezbah dalam penurutan firman Tuhan, di dalam pengorbanan apa saja pun. Dan kalau itu sudah dilakukan oleh Abraham, maka saat itulah dia melihat dan ditetapkan berkat yang paling besar bagi dia. Itulah Allah mengadakan, dalam bahasa Ibrani-nya Jehovah Jireh. Ini Kejadian pasal yang ke-22. Kita tidak sempat baca ayat 1 sampai selanjutnya, tapi kita akan baca saja mulai dari ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya,
Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ini Allah mengadakan. Saudara-saudaraku, itu sebagai Abraham membangun mezbah bagi Tuhan, dan ini yang kita perhatikan sebagai puncak mezbah yang didirikan oleh Abraham. Saya baca bagi kita ayat 6 biar kita lihat dasar pendirian mezbah. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Tahu Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Tahu Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi kita, baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Nah, ini yang kita perhatikan. Abraham mendirikan mezbah di situ. Dan ini mezbah yang paling berat bagi Abraham. Kalau tadi mezbah yang pertama adalah sebagai ucapan syukurnya keluar dari Ur Kasdim dan penyertaan Tuhan, dan selanjutnya juga atas penyertaan Allah. Tapi mezbah ini adalah mezbah yang paling berat bagi Abraham, karena mezbah ini adalah untuk mempersembahkan yang dikasihinya, Ishak. Jadi mempersembahkan Ishaknya, mempersembahkan yang paling dikasihinya. Inilah saudara-saudaraku besarnya mezbah yang didirikan oleh Abraham. Dan benar-benar Abraham melaksanakan semua firman Tuhan. Inilah saudara-saudaraku mezbah Abraham melakukan firman Tuhan sampai yang seberat-beratnya. Kiranya Tuhan tolong kita. Tapi kalau Abraham melakukan, dia tidak akan rugi. Ya. Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Inilah saudaraku akibat dari mezbah yang sangat berat sekalipun, itu kita bisa bersekutu dengan Tuhan menyediakan Jehovah Jireh. Berkat itu tidak akan dapat begitu saja.
Lot itu tidak ada sama sekali mesbahnya. Malah apa yang terjadi? Apa yang dia pilih malah tempat kebinasaan. Sodom dan Gomora dibakar dengan api. Tapi Abraham sangat diberkati. Walaupun dalam pandangan manusia seperti pandangan Lot yang memandang dengan mata dunia bukan dengan mata iman, yang memilih Sodom dan Gomora, akhirnya semua nggak ada, ya, semua lepas, nggak ada sama sekali yang dia dapat. Ya, harus dilepaskan semua apa yang dia pilih. Sebabnya saudara-saudaraku, biar mesbah kita, mesbah mempersembahkan tubuh kita menjadi hidup baru, persembahkan hidup kita melakukan firman Tuhan. Mesbah kita berani melakukan firman Tuhan. Kalau ini boleh terjadi, segala berkat terjadi bagi kita. Jadi kalau Lot itu berkatnya dia itu satu berkat sementara, kedua hanya berkat jasmani. Itu tidak ada ubahnya seperti berkatnya burung pipit dengan burung layang-layang. Kalau untuk sampai ke surga nggak bakal mungkin. Di surga nggak ada burung. Yang ada burung hanya di dunia ini diciptakan Tuhan. Kecuali kalau burung itu berubah, tapi tidak bakal, saudara. Karena dia adalah gambaran dari roh jahat. Inilah Lot itu keduniawian, tidak berubah dan dimeteraikan oleh istrinya sendiri. Sudah dekat keselamatan, masih lagi menoleh. Padahal malaikat sudah bilang jangan menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang itu adalah tarikan dunia. Nggak bisa badannya kembali ke sana, hatinya dan pandangannya saja. Sudah pandangan Lot yang pertama, hancurnya Sodom Gomora. Baru yang kedua disusul lagi pandangan istrinya. Ya, dia pandang lagi. Padahal dia sudah dekat dengan keselamatan. Pandang lagi. Inilah tarikan dunia. Sebabnya kita belajar, saudaraku, untuk mengadakan mesbah bagi Tuhan, persekutuan dalam penebusan. Ini yang pertama. Dan selanjutnya persekutuan di dalam melakukan firman sampai kita semua memiliki karakter Tuhan, dan selanjutnya kita akan bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Biar kerinduan kita, saudaraku, ke rumah Tuhan, kepada mesbah-mesbah Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Ajarku mengerti segala rencana